Kau murid Edis si penyesat itu ngapain? Tuhan Kurios itu kan Tuhan, gimana sih? Iya, Nabi Muhammad Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ya udah, ketuhanan sama Yalah. Yesusmu itu kan manusia biasa yang kau ketuhankan itu, silakan aja kau panggil Rob, karena memang dia sembahanmu. Yesus Kristus yang datang di padang gurun itu sembahanmu, itulah Tuhanmu. Itulah Tuhanmu. Jangan kau sama-samakan. Jangan kau sama-samakan antara kami dengan kalian, jangan. Cukuplah kalian yang merukan kemudian roh. Biar saya ajarin Yesus kamu ya. Kristus. Di dalam Al-Quran kan tertulis, pernahkah kamu melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Kenapa dia bisa menuhankan hawa nafsunya? Orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya itulah kalian. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Tanya dulu kau. Tunduk terhadap hawa nafsunya. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Mengikuti perintah Siapa Muhammad. yang mengajarkan kalian makan babi? Babi itu enak Barakallahu banget, sahabatku. bro. Apalagi kalau dipanggang enak banget. Bahar Micu, syukran. Enggak, saya tanya sama siapa yang mengajarkan kau makan babi? Siapa? Bahkan Anda saja Ku sudah mengakui tanya bahwa dulu, Muhammad itu kalau Allah yang bukan hawa perkasa. nafsumu yang mengajarkan kamu makan babi, lalu siapa? Jawab. Siapa yang mengajarkan kau makan babi? Siapa? Loh, babi itu enak ya, harus dimakan. Nah, itulah hawa nafsu. Itulah kau sudah mempertuhankan hawa nafsumu. Sedangkan Tuhan melarang makan babi. Kamu mau makan babi karena kau sudah mempertuhankan hawa nafsumu. Sampai sini paham? Bolak-balik. Itu hanya perjanjian untuk Nah, itu karena hawa nafsumu. Kau perturutkan hawa nafsumu sampai kau bicara kayak gitu. Karena nafsumu yang mau. Ada nggak firman Tuhan? Ada nggak firman Tuhan? Silakan makan babi. Ada nggak? Kami itu kan bukan orang Yahudi, cuma. Iya, maka dari itu kau mempertuhankan hawa nafsumu. Kalau kamu bukan orang Yahudi, berarti kau bukan pengikut Yesus. Karena yang disebut pengikut Yesus itu orang Yahudi. Kan sudah dikatakan di situ. Beritakanlah kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Jadi Iya, kabar baiknya apa? Kabar baiknya apa? Semua bangsa kabar baiknya apa? Kabar baiknya apa? Yang di Alkitab ini, yang di Alkitab ya, ini. Apa kabar baiknya yang harus diberitakan? Apa kabar baiknya? Alkitab, di dalam Alkitab ini. Apa kabar baik yang harus diberitakan? Jadi kalau semua bangsa muridku, kan jelas di situ. Tiap hari kamu bahas-bahas Alkitab. Itu siapa yang berkata seperti itu? Siapa yang berkata jadikanlah seluruh bangsa jadi murid? Itu siapa? Kristus Yesus. Kristus Yesus. Kalau Yesus Kristus anak Maria, mau nggak menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya? Atau dia hanya diutus untuk Bani Israel saja? Waduh. Oke, saya jelaskan. Kamu yang harus dengar saya. Kalau anak Maria yang mengaku sebagai Yesus Kristus itu, dia menekankan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan, sabar gantian kita. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke orang Romawi, Yunani, orang Indonesia. Itu pesan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, Yesus palsu berpesan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu dua oknum yang berbeda. Memang kalau berbuat dosa itu yang secukupnya, cuma itu dua oknum yang berbeda. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Sampai sini paham? Jangan mentang-mentang. Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus palsu. Benar enggak? Benar tidak? Benar tidak? Kenapa? Benar tidak Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus palsu? Benar enggak? Nabi palsu. Yesus palsu. Nabi palsu. Yesus palsu. Jangan mentang-mentang ada nubuatan Nabi palsu dalam Alkitab, jadi seakan-akan kamu sakit hati. Oke, baik. Sekarang kita bahas Nabi palsu. Baik. Nabi palsu menurut jangan kemana-mana. Saya gantian dong. Tadi katanya gantian. Nabi palsu menurut Yesus. Tadi katanya gantian. Kita bahas Nabi palsu kan? Tadi katanya gantian. Satu-satu dulu, satu-satu. Iya, silakan kau bahas Nabi palsu, silakan. Satu-satu ya. Iya, silakan. Oke. Jadi gini, memang Sang Pencipta itu mengutus firman-Nya kepada jauh bangsa sekali Israel. kau ke Pencipta. Bahas Nabi palsu. Alamak, belum kelar. Enggak, Nabi palsu sekarang ku bahas, silakan. Yang kedua, Nabi palsu, baru kita bahas Nabi palsu. Silakan. Memang Sang Pencipta itu mengutus firman-Nya hanya untuk bangsa Israel, bukan mengutus firman-Nya lagi untuk bangsa Arab, Berarti Paulus ini diutus kepada non-Yahudi, dari mana dalilnya?
Paulus Makanya yang mengaku mengutus Muhammad itu diutus sholat kepada mana non-Yahudi. sebenarnya? Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu siapa yang perintahkan dia kepada orang-orang yang tidak bersunat? Mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Kan sudah jelas beritakan. Mana dalilnya Tuhan Elohim mengutus Paulus untuk non-Yahudi? Udah, boleh saya ngomong? Boleh. Kan sudah jelas Kristus Yesus mengatakan, beritakanlah kabar baik ini kepada bangsa-bangsa. Itu bukan anak Maria, itu Yesus Aduh. palsu. Itu Yesus palsu. Itu Yesus palsu tuh. Ada Yesus palsu, yang ada nabi palsu. Siapa bilang tidak ada Dari gua. Yesus palsu? Siapa Tidak bilang ada. tidak ada Yesus Yang palsu? ada- Kalau ada yang ada dalilnya, nabi palsu. kalau ada dalilnya, kalau ada dalilnya, Dengar dulu makanya. nggak mau saya dengar, nggak mau saya dengar. Saya tidak mau dengar. Saudara Pisabi, syukran. Evora, syukran. Enggak, saya tidak mau dengar, tidak ada dalilnya Dengar seperti itu. dulu, dengar dulu. Sekarang yang saya tanya samamu, dengar, kau yang harus dengar saya. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabur dia kan? Kabur Bang Juma. Mampus dia kan? Iya. Oke, tunggu dulu, Bang Rijal. Sekali lagi tolong di follow, terutama Gurunda Juma, Ustadz Arif, Bang Handi, semuanya yang di sini ya, di follow. Apalagi ini punya Gurunda, ini yang baru. Juga Ustadz Arif yang buka-buka Komal, ini juga di follow ya, biar dakwah kita. Ini akun baru itu Ustaz. Ini Iya, akun baru Ustaz. Siap. 5 akunku tumbang semua. Bang Dewa juga. Sama Handi. Ustadz Arif. Sama saya juga kena tombak. Tadi subuh bangkit, kemudian sebuah komat jam 8 ini kena tombak lagi. Waduh. Juga terima kasih yang nge-give ya, baik yang di YouTube yang nyawer atau yang di sini di TikTok ya. Terima kasih. Banyak banget sekarang ini. Oke, lanjut untuk menaikkan ini ke Bang Rizal, tolong Siap. dinaikkan otomatis. Siap. Ya. Dokter. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Sahabat Matthew Pisabi, Masya Allah banyak yang kasih, kemudian saya give untuk THR admin saya. Barakallahu fikum. Saya juga Bang Juma ucapkan ke Bang Jack udah pindah ke sini ke Andi Silabus Channel. Makasih ya Bang Jack. Yang lain belum menyusul pindah lagi ke Ustaz Andi Tahta Silabus. lagi. Ustaz Tahta silakan. Ustaz, habis ini ke Ustaz Tata. Yang dari Bang Juma yang tadi ngasih saweran apalah bentuknya gitu ya. Nah, pindah ke Andi Silabus Channel lalu ke Ustaz Tata. Ayo buru-buru. Makasih. Masya Allah. Ya. Selamat malam, Gamo. Ini Gamo dari kekristenan ya. Iya, selamat Silakan. malam. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau mau syahadat, Gamo? Saya baru masuk ya, jadi belum tahu tentang apa ini materinya atau topiknya kayak gitu. Sorry. Bang Juma, boleh sedikit saya bernarasi, Bang? Boleh. Silakan, Ya. silakan. Tadi saya sebelumnya sempat diskusi dengan Mas Gamo ini. Beliau mengatakan sekiranya orang Kristen sudah percaya Tuhannya disalib, mau dia baik seperti Mas Gamo misalnya nih baik banget gitu. Terus ada Kristen lain yang 180 derajat atau sebaliknya dari Mas Gamo, itu dua-duanya katanya tetap masuk surga katanya, Bang. Ini agak heran saya. Silakan Bang Gamo, barangkali bisa diskusi dengan Bang Joma. Maksudnya maksiat tidak maksiat tetap aja masuk surga. Iya, menurut Bang Surga Gamo hayalan. begitu, Bang Joma. Surga hayalan. Makanya saya agak heran, Bang Joma. Enggak, orang masuk surga berdasarkan Yesus sesuai dengan perbuatan masing-masing, bukan iman buta. Itu dalilnya di dalam Yohanes 5 nomor 29. Ahi Sugianti silakan. Thank you, barakallahu fiik. Silakan Bang Gamo. Oke, jadi pernyataan saya tetap sama ya, seperti yang saya katakan tadi ke Bang Rizal. Ada satu peristiwa waktu Yesus disalibkan, di sebelah kanan kirinya kan ada
seseorang yang disalibkan juga kan. Nah, satu orang itu dia percaya kepada Yesus meskipun dia mengalami apa namanya hukuman kan di situ. Cuma dia karena dia percaya dan dia masuk surga kayak gitu. Itu yang saya analogikan tadi ke Bang Rizal. Nah, untuk orang yang misalkan selama hidupnya tadi yang dipertanyakan sama Bang Rizal kan dari kecil sampai dewasa dia selalu melakukan maksiat kayak gitu kan. Terus hanya percaya Yesus, apakah dia masuk surga kayak gitu kan? Nah, kalau dia benar-benar dalam hatinya percaya dan yakin kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dia, saya mengatakan dia akan masuk surga kayak gitu. Iya, nah inilah pintarnya iblis. Saya katakan itu godaan iblis itu. Kenapa? Yohanes 12 nomor 48. Coba. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu pengakuan Yesus tuh sebelum terangkat ke langit. Sekarang ada enggak firman setelah dia terangkat ke langit? Tuhankanlah aku, sembahlah aku, jadilah Kristen, terimalah kemudian penyaliban sebagai penebus dosa. Ada enggak? Enggak ada. Yesus enggak pernah mengajarkan itu. Jadi itu hanya angan-angan saudara saja. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 5:29, manusia akan dihukum berdasarkan dengan perbuatan jahatnya dan perbuatan baiknya. Ketika Anda berbicara bahwa Yesus berbicara kepada orang yang disalib bersama dengannya, hari ini juga engkau akan bersama aku dengan Firdaus, terbukti enggak itu? Tidak kan? Itulah iblis, sang penipu. Mana ada orang itu ke Firdaus hari itu, tinggal aja di situ busuk sampai berapa hari disalib. Gak ada itu dia terangkat ke Firdaus, nggak ada. Itu penipuan itu. Apakah orang yang disalib di sampingnya Yesus ini naik ke surga, Firdaus hari itu juga? Enggak kan? Jadi itu bohong, itu pendusta itu. Itu janji-janji surga dari Yesus Kristus palsu yang Anda imani. Karena Yesus yang asli mengatakan kemudian hidup kekal itu bisa diimani apabila satu, percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan kedua, percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Lebih daripada itu nonsense, bullshit, itu hanya ajaran penyesat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti Yesus sudah menubuatkan akan munculnya Yesus palsu. Jadi kalau Anda mengatakan hari ini menyembah Yesus selamat, itu yang memberikan janjian kepada Anda itu iblis. Karena Yesus pun pernah dijanji oleh iblis demikian adanya di dalam Lukas 4 nomor 6. Yesus, kalau kau Tuhankan aku, maka segala kemegahannya dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis. Iblis yang mengatakan itu, bukan Yesus. Yesus senantiasa beribadah hingga dia menjadi anak yang soleh, bukan dia menjadi Tuhan. Maka muncul pertanyaan, penyesat yang muncul setelah Yesus itu bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau gelarnya menurut Yesus Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti penyesatnya adalah Nabi Muhammad, dan orang banyak yang disesatkan itu bernama Islam. Tapi kalau penyesatnya bergelar Kristus, maka penyesatnya adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus in the gang, dan korban yang banyak yang disesatkan itu adalah Kristen. Tengok aja, sekarang endingnya di mana? Penyesat itu muncul, gelarnya Kristus atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Anda jujur.
Open mic Bang Gamo. Oke, ya. Bagaimana Bang? Sorry. Gelar penyesat yang muncul sebelum Kristus yang palsu itu muncul, sebelum ada Kristen dan Islam, menurut Yesus di dalam kitab saudara, gelarnya Kristus atau gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam berarti Nabi kami, Nabi Muhammad. Tapi kalau Kristus gelarnya, maka yang datang kepada Paulus, yang menjadikan kalian menjadi Kristen, pengikut Kristus. Silakan. Di situ nggak disebutkan gelarnya, cuma Yesus mengaku bahwa akan ada orang yang mengaku sebagai aku kayak gitu kan, yang akan menjadi penyesat dan lain sebagainya. Dan dia nggak berkata, mengatakan kalau gelarnya dan dia berkata, akulah Kristus. gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Oh, ada Bang. Di Matius 24 nomor 5-nya. Penyesat itu mengaku dirinya sebagai Kristus. Berarti penyesatnya adalah Kristus. Itu loh. Nah, sedangkan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Berarti korban yang banyak itu adalah Kristen. Itu dalil. Harus tergenapi. Kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti ucapan Yesus ini harus tergenapi. Tidak mungkin Yesus muluk-muluk aja. Percayalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya nggak kepada Yesus? Kalau Anda percaya, berarti Anda harus mengakui ada penyesat yang muncul setelah Yesus bergelar Kristus. Nah, siapa itu? Mana pengikutnya yang banyak itu? Tengok, pengikut yang banyak yang bergelar pengikut Kristus itu kan Kristen. Matius 24 nomor 5, gelar penyesat itu adalah Kristus. Open mic Bang Gamo, open mic. Syukran Ahi Bahar Pisabi, syukran. Lanjut teman-teman muslim, silakan. Iya, gelarnya memang akan ada orang yang memakai namaku kayak gitu, namanya Kristus. Iya, itulah dia. Sementara kalian pengikut Kristus kan? Orang banyak ini sebagai pengikutnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti ada pengikut Kristus. Yang banyak disesatkan itu harus banyak. Karena itu nubuat. Nubuat Yesus ini harus tergenapi. Mana pengikut Kristus yang banyak ini? Ya Kristen. Ya mana lagi? Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan. Satu-satunya kandidat ya Kristen. Kalian tidak sadar karena kalian disesatkan. Orang yang sedang disesatkan itu jarang di antara mereka yang akan paham. Kecuali mereka menggunakan akal dan hatinya untuk keluar dari kesesatan. Orang tersesat itu bro, nanti dia sadar kalau dirinya tersesat kalau dia pakai akal sehat. Untuk mencari jalan keluar dari kesesatan itu. Selama mereka tidak menggunakan akal, tetap aja dalam kesesatan. Contoh orang-orang yang tidak menggunakan akal. Setelah kemudian ada petunjuk, kawan, jangan jalan ke kiri. Di situ salah jalannya, harus ke kanan. Tapi mereka tetap menentang. Tidak, ke kiri inilah yang benar. Maka mereka akan selamanya tersesat. Sama seperti sekarang ini. Para apologet Islam muncul kemudian mengajarkan, mengingatkan. Tapi kalian tidak peduli. Ya silakan aja. Kalian akan tetap sesat. Salah nggak ketika saya mengatakan bahwa penyesat itu bergelar Kristus? Anda akan mengatakan, oh bukan Yesus Kristusnya yang datang, tapi ada orang yang mengaku Kristus. Kalau begitu silakan Anda baca 1 Korintus 11 nomor 1. Paulus juga mengaku Kristus. Berarti kalian tetap saja sama kan? Ikut Paulus tetap aja pengikut Kristus, ikut Yesus juga sama dengan pengikut Kristus. Kalau Anda mengatakan Yesus cuma satu, oke. Berarti ada orang yang bergelar Kristus. Ternyata keciduk, Paulus juga bergelar Kristus. Jadilah pengikutku, sebagaimana saya juga ini Kristus. Cuman lagi-lagi lembaga Bible Indonesia
memelintir arti dari bahasa original teksnya. Padahal original teksnya jelas mengatakan bahwasanya jadilah pengikutku sebab aku juga ini adalah Kristus. Kalian menyembah Yesus ikut siapa? Paulus kan? Ibadah minggu Paulus, tidak bersunat Paulus, makan babi Paulus, semua karena Paulus. Berarti kalian pengikut Kristus. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus cuma satu, siapa Kristusnya? Ya Paulus, sama aja. Kalian memang pengikut Paulus. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Yesus, Matius 15 nomor 24, aku diutus untuk Yahudi. Yesus untuk Yahudi, Paulus untuk non-Yahudi. Siapa yang mengutus Paulus untuk non-Yahudi? Sedangkan Yesus mengutus muridnya hanya Yahudi. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa non-Yahudi. Itu dalil. Itu dalil. Sementara Paulus mengatakan, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Galatia 1 nomor 15. Dipilih sebagai apa? Baca Mazmur 58, penyesat dipilih sejak dalam rahim ibunya. Kalau Paulus ini dipilih menjadi seorang yang benar dari sejak dalam rahim ibunya, maka dia akan mendampingi Yesus pada masa-masa penginjilan. Dia akan akrab dengan Yesus, dia akan menjadi tangan kanannya Yesus, dia akan menjadi pembela murid-murid Yesus sebab dia adalah murid dari Gamaliel. Faktanya justru dia menjadi pembunuh murid-murid Yesus. Artinya dia dipilih sebagai apa dari dalam rahim ibunya? Jangan-jangan Mazmur 58 dialah orangnya. Lagi pula di dalam Kejadian 49 nomor 27, Yakub meramalkan anaknya yang bernama Benyamin. Benyamin kelak laku keturunanmu seperti serigala. Pada malam hari dia merampas, pada siang hari dia membagi-bagikan rampasannya. Di dalam Filipi 5 Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku adalah keturunan Benyamin. Yang mengambil ajarannya orang Yahudi, membatalkan ajaran orang Yahudi, membatalkan sunat, membatalkan sabat, membatalkan haramnya babi, lalu dijual ke non-Yahudi, itu siapa? Keturunan Benyamin. Namanya siapa? Paulus. Rasulnya siapa? Kristen. Apa nama pengikutnya? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Siapa pengikutnya? Ya Kristen. Kurang apa lagi? Mau cari apa lagi? Ini sudah nyata ini. Tinggal kalian mau meninggalkan kesesatan itu atau mau tetap tinggal di dalam kesesatan. Yang namanya sesat, ya tersesat. Beragama tanpa ada instruksi. Siapa yang menginstruksikan Anda menjadi Kristen? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Siapa yang mengajarkan kalian tidak sunat? Yesus tidak, Musa tidak, Elohim tidak. Lalu siapa? Makhluk yang ngaku Yesus Kristus lah yang menginstruksikan itu semua melalui nabinya bernama Aulus. Coba Anda renungkan, ketika di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bertanya kepada Yesus, Guru, engkau mau pergi? Iya. Lalu mau datang lagi? Yes. Apa tanda kalau yang datang itu kamu? 1, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, manusia semuanya akan melihat aku datang di atas awan-awan. Itulah tanda kedatanganku. Nah, apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang ke Paulus, ke Ananias, ke Pulau Patmos mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada lagi, akulah Yesus sang bintang timur tunas Daud. Itu siapa, Rek?
Itu bukan Yesus, karena tanda-tanda kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Selain daripada itu, kata Yesus, Matius 24 nomor 23, jadi kalau tidak ada tanda itu, ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana dan jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu, bahwa apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Aku datang seperti sinar yang melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatanganku nanti. Sementara yang datang kepada Paulus, dia sendiri yang melihat cahaya itu. Dan malaikat pun berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang nanti ke bumi ini sama seperti kalian melihat ketika dia terangkat ke langit. Dia terangkat ke langit bersama dengan jasadnya, maka dia turun ke bumi juga bersama dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Yang datang di Pulau Patmos juga tidak ada jasad. Berarti itu bukan Yesus, melainkan penyesat yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Bukti kesesatan, Yohanes 17 nomor 3. Guru, apa caranya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Hidup kekal itu kalian peroleh hanya dengan cara mengenal Dia satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal diriku sebagai utusan. Nah, Kristen sekarang apakah hanya mengenal Yesus sebagai utusan? Tidak. Sebagai utusan yang kemudian ditinggikan derajatnya, disetarakan, bahkan disehakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Dengan kata lain, hanya iblislah yang mau menyetarai Tuhan. Dan hari ini Kristen menggaungkan agar menyetarakan Tuhan dengan saingannya bernama Yesus Kristus. Manusia mana dari keturunan Adam yang ingin menyamai Tuhan itu ada yang disamakan dengan Tuhan? Manusia mana dari keturunan Adam alaihissalam yang menginginkan pencipta yang maha suci ini menjadi manusia dan duduk sebagai manusia, lalu kemudian naik terangkat menjadi sehakikat dengan Tuhan? Hanya Kristen. Hanya Kristen. Keturunan Nabi Abraham alaihissalam dari segi Ismail, dari segi Ishak, itu tak mau menjadikan ada saingan daripada pencipta langit dan bumi. Hanya ada satu, yaitu Dia yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan kalian ingin menyetarakan pencipta langit dan bumi dengan makhluk roh yang bernama Yesus Kristus. Kalian ingin membuat saingan dengan Tuhan dengan melantik Tuhan kalian yang keluar dari kubur tersebut. Sehatkah kalian? Waraskah kalian? Atau memang sekarang kalian lagi dalam keadaan sesat? Dan celakanya kalian pun ingin menyesatkan. Andai saja kalian aja yang sesat itu tak masalah, tetapi sayangnya kalian juga ingin menyesatkan. Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara iblis adalah orang kafir yang membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kalau sudah kena sengat, maka mereka akan lari sekencang-kencangnya. Insya Allah. Udah turun, Silakan Bang Juma. sahabat. Iya, silakan. Ya. Adakah kopi? Ilmunya, Pak Ya, Suma, seperti- terima kasih ilmunya. Itu Sama-sama Bang Nugroho. Masih ada Bang Ya, Nugroho Pak di sini. Nugroho, terima kasih. masih saya dengerin, setia mendengarkan Pak Suma. Alhamdulillah. Kopiahnya sudah ada kopiah. Kopi ada, kopi Al-Quran lengkap di rumah dari dulu. Ayo sahadat. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Id Mubarak, Gurunda. Masya Allah. Iya. Ya, kayaknya udah mulai ragu beliau Bang Juma, makanya turun yang tadi. Karena sebelumnya yakin banget dia masuk surga, yang begajulan juga masuk surga, katanya begitu Bang Juma. Oh, nggak bisa. Nggak bisa Bang.
Pengkhotbah 12 nomor 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Al-Quran surah Qaf ayat 16. Mazmur 62 nomor 12, dan daripadamu lah yang juga kasih setiamu ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Saudara Jack M dan juga saudara Antar, syukran barakallahu fikum. Gitu saudara. Jadi nggak bisa. Kebenaran itu adalah akan tetap menang, dan kesesatan itu akan tetap kalah. Tidak bisa. Ya, terima kasih ya teman-teman sekalian yang telah mendukung. Silakan. Ya, kita kembali dulu ke Ustadz Tahta barangkali ya untuk mengisi jeda. Iya, Bang Andi, silakan. apa masih ada yang mau tanyakan lagi Bang Andi ke Ustadz Tahta? Enggak, saya cuma suara saya untuk ini ya. Bang Juma tolong di follow ya. Juga Bunda Mila yang baru ini. Yang baru. Sahabat Antarex, syukran. Dan semuanya yang di sini ya di follow semua. Terima kasih. Admin saya malam ini pesta. Banyak yang kasih beliau ini TKR. Akhizia juga nongol, Masya Allah. Akhizia lama tak bersua. Kalau Akijia mau naik, ya. turunkan saja Dewa. Waduh. Akijia tanya mau naik nggak? Dewa turun aja. Kalau seperti ini siapa yang mau Antarex, naik? syukran. Saya yang turun aja, Bang Dewa. Gak enak. Loh, nanti kan. Pak Nugroho katanya mau sadat. Masya Allah. Nggak, kalau nanti. Pak Nugroho kan udah siap, nanti. peci, kain udah siap katanya Pak. Udah lama. Kalau Bang Zia mau naik nanti saya aja. Kalau Pak Nugroho sadat, besok habis maghrib Dewa kawin lagi. Beneran, udah janji Dewa ini. Ayo Bang Jia, udah lama nih saudaraku Muhammad Jia. Syukran. Apa kabar? Ya udah Dewa turun aja tuh ya, izin pamit ya, Bang Juma ya. Pak Nugroho di sini aja. Ya, makasih. Bang Dewa. Pak Nugroho di sini aja. Hati-hati di Dengar-dengar. jalan. Oh, nggak apa-apa Tapi ya. sebelum pamit. Saya aja Bang ya. Dewa. Nggak, Dewa aja. Sebelum pamit, boleh nggak Bang Dewa iklan Bang satu menit? Boleh, silakan. Oh, boleh, Baik, boleh. Ikhwan Pilah, Fisabilillah. Kalau ada yang mau pesen kaos ya, tolong besarkan. Ya, saya besarkan. Nah ini kalau ada yang mau pesen kaos apa sih, Bang Juma. Ini yang kecil ada, yang ini ada, Bunda Natali ada, ya. Wah ini yang keren nih, Sen saya nih, Sen Juma sama Sen Dewa, berdua nih ya. Nah keren. Tuh macam-macam ya, silakan hubungi Dewa, DM Dewa. Kalau mau foto sendiri dengan Pak Tahta, dengan siapa boleh. Nah ini nih, nggak tahu ini siapa nih. Ya, silakan hubungi Dewa. Ya, itu aja ya dari Dewa ya. Kaosnya insya Allah keren-keren. Baik, Bang Juma, Pak Tahta, semuanya izin pamit. Dewa, terima kasih banyak pada semuanya. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Bang Juma. Jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya akhirnya tadi lewat, kalau mau naik silakan permintaan. Ustadz Tahta. Ustadz Tahta. Ya, naikkan aja Bang. Boleh izin tanya Ustadz Tahta sambil menunggu ada permintaan naik komal. Nggak mau. Apa Bang? Ayo. Kalau tidak salah ada hadis kalau sholat Idul Fitri itu misalkan berangkatnya lewat satu jalan, pulangnya dengan ke jalan yang lain ya Ustadz Tahta, kalau nggak salah itu ya. Itu hikmahnya gini Bang, karena kalau di jalan satu ketemu orangnya sedikit, ya kan disunahkan nanti berjabat tangan sama orang-orang gitu loh maksudnya, hikmahnya itu. Ngerti nggak?
Itu makanya disunahkan kayak gitu. Hikmahnya diantaranya, kalau lewat jalan yang lain bukan itu doang, kan lebih banyak ketemu orang gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan sholat itu. Kalau sholatnya yang penting datang, mendengarkan khutbah, sholat itu sudah. Selain itu sunnah udah. Ya, siap. Ada yang Ya, menarik. silakan saudara. Tadi ada yang menarik diucapkan Banyuma sama Ustadz Tata bahwa siapa sih sebenarnya mengajari orang-orang tuh tidak bersunat, makan babi, terus menyembah selain Sang Pencipta, sebebas-bebas gitu loh. Siapa sebenarnya yang ngajarin mereka ini? Pak Nugroho, menurut kamu siapa kira-kira ini biangnya ini, Pak Nugroho? Kalau saya malah tadi mau tanya sebenarnya Pak Suma, Yesus sama Kristus itu beda ternyata ya kalau info tadi itu. Iya. Kalau Yesus itu kan cuman satu, Bang. Tapi kalau Kristus ini kan banyak. Oh. Dan coba lihat dalam Galatia 3 nomor 13. Di situ tidak menyebut nama Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Di situ tidak menyebut Yesus. Di situ menyebut Kristus. Nah, Kristus ini banyak. Kata siapa? Kata Yesus. Dalil ada nggak? Ada. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Nah, tuh. Yang mati di atas tiang salib kan Kristus, bukan Yesus. Itu bukan Yesus ya berarti ya. Kristus. Gimana dong? Ya. Kristus palsu ini iblis nggak? Ya, iblis kalau Iblis. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang iblis di sini di antara 12 murid Yesus, Bang? Yudas lah. Yudas. Berarti Kristus yang dimaksud di sini siapa? Ya kalau di narasi itu Yudas berarti kan. Yudas. Sederhana kok itu, sederhana. Kalau kita ingin menggunakan cahaya kebenaran dalam hati kita dan pikiran kita, kecuali kita ingin terkungkung terus di dogma doktrin yang dicerat oleh si Kristus ini, ya silakan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu hanya orang yang berakal yang bisa memperoleh pelajaran. Syukran Bunda Mila. Ini Bunda Mila ini orang mana ya? Kok baik kali? Di mana beli? Suruh naik dulu. Suruh naik di sini biar di follow akunnya semuanya 3.300 manusia semua beliau. Teman-teman. Bunda Mila Oh, sudah di Udah atas. naik dia dibercandain Ustadz Tata. Iya, dah ini Gurunda, dah kapok-kapok dari dulu ini, Bunda Mila ini. Selalu ngasih kapok. Kapan kapoknya? Saya mampunya cuma itu Ustadz Beliau Tata. orang baik. Terima kasih. Beliau orang baik, Masya Allah. Jadi gitu saudaraku Nugroho, Bang Nugroho. Ya, makasih Pak Kami, Suma. iya. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, bukan datang untuk menyudutkan, untuk datang sebagai pembawa kebenaran, keselamatan. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52, Nabi Muhammad SAW itu datang sebagai pembawa kebenaran untuk mengantarkan manusia kepada keselamatan. Itu dalam Al-Quran. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah aku wahyukan kepadamu Nabi Muhammad Al-Quran dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu dan apakah iman itu.
Tetapi aku jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu aku memberi petunjuk pada siapa yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Dan sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Sahabat Bahar, syukran. Surah apa tadi Pak Suma? Saya ambil Al-Quran dulu sebentar. Asy-Syu'ara ayat 52. Masya Allah, Pak Nugroho ya. Ini beliau mau belajar langsung dicatat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dek, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rahta, Bang Handi, Ustadz Arif dan semuanya saudara Riza. Bang Zul, lanjut. Bun, apa kabar Bun? Baik, alhamdulillah. Ini Mak Bun. Iya, terima kasih. Lanjut. Oke, Waalaikumsalam Bunda. Kapan Di follow juga Bunda